Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam acara online Discipleship. Kita masih membahas tentang masalah hidup dalam iman atau hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita pahami apa yang kita bahas semalam tentang hidup oleh iman dan hari ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Nah, Bapak Saudara, orang yang hidup oleh iman itu adalah cara hidup yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Memang Allah ingin kita selalu bergantung kepada Dia dalam hidup ini, ya. Hidup bergantung kepada Dia. Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupi setiap kebutuhan kita, Dia juga yang melindungi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita sebagai orang beriman, kita ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Dia begitu luar biasa mendampingi akan melawat kehidupan kita. Karena dia mau kita menjadi ahli waris, bukan menjadi seorang pengemis. Mentalnya harus dirombak. Dengan kita memiliki status sebagai anak Allah, kita tahu Anda itu adalah ahli waris kerajaan surga. Apa yang Bapak punya adalah Anda punya semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kalau kita sudah diberkati Tuhan, sudah dilindungi Tuhan, tahu tentang janji-janji Tuhan, bagaimana sekarang sikap kita? Nah, menjadi orang yang beriman, hidup oleh iman, sikapnya juga harus berbeda dengan orang dunia, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini, sikap terhadap harta duniawi, ya. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan memiliki cara berpikir yang baru, ya. Akan memiliki cara berpikir yang baru. Pertama, Saudara, Anda tidak berpikir seperti orang dunia yang mencari rezeki. Tapi Anda orang yang dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari Anda selalu mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan. Bukan karena Anda berusaha sendiri untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu untuk hidup Anda. Tapi Tuhan yang akan memelihara di dalam kehidupan kita. Ya, nah orang ya yang bergantung kepada Tuhan nanti akan punya cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru seperti apa ini? Ya, dia berpikir seperti ini. Pertama adalah dia akan berpikir bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Ya, sumber berkat. Dia adalah sumber berkatnya. Kita hanya dijadikan sebagai saluran berkatnya kepada orang dunia. Jadi, arus berkat itu datang dari dia melalui kita kepada orang lain. Bukan menuntut kembali dan berharap dari orang lain juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang kita lihat ya, cara memandangnya bahwa segala sesuatu sumbernya dari Dia. Kalau kita diberkati, artinya Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Arusnya datangnya dari Dia, melalui kita kepada orang lain. Dan di sini kita tidak boleh menuntut kembali dan berharap dari orang lain. Karena kita hanya sebagai saluran berkatnya saja. Nah, tapi saudara, ada juga beberapa prinsip-prinsip yang lain yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai orang yang beriman, ya, sikap kita terhadap harta di dunia ini, kita harus berpada dengan apa yang ada, ya. Berpada dengan apa yang ada. Nah, jadi ada istilah ya peribahasa itu, waktu kita sekolah dulu di SD ya diajarin kan, lebih apa, besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Ya, besar pasak daripada tiang. Ya, nah, jadi tiangnya nggak sanggup untuk menahan pasak itu ya, akhirnya roboh.
Nah, jadi lebih besar muatannya daripada penopangnya. Akhirnya penopangnya tidak mampu menahan ya berat daripada beban yang ada di penopang itu sehingga roboh seperti itu. Ya itu lebih besar pasak daripada tiang itu. Nah, Anda tahu semua ya. Jadi ada orang yang kehidupannya ini dia lebih banyak pengeluaran daripada pendapatannya. Lebih banyak pengeluaran daripada income-nya, seperti itu. Ternyata, saudara, itu juga yang diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tahu dulu, berapa yang dipercayakan Allah kepada kita. Ya, jadi Tuhan itu melihat kehidupan kita, kira-kira Anda itu pantasnya diberkati berapa? Ya, kalau Anda diberkati cukup, Anda jangan hidup lebih dari cukup. Betul nggak ya? Atau mewah gitu, nggak boleh. Nanti Anda akan lebih besar pasak daripada tiang. Anda harus berpadan dengan apa yang ada. Lukas pasal 3 ayat 14, Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya. Ya, ini prinsip untuk orang-orang yang hidup di dalam iman dan bagaimana mereka boleh apa namanya? Dia boleh punya sikap atas setiap harta yang ada di dunia ini, ya, berpada dengan apa yang ada tersebut. Nah, Lukas pasal 3 ayat yang ke-14 berbunyi, dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ini. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, orang beriman yang gaji siapa? Yang gaji ya Tuhan. Ya. Segala sesuatu sumbernya dari Dia. Berapa yang telah dipercayakan kepada Anda hitung dulu berkat itu. Ya, jangan sampai gaya hidup Anda ini melampaui berkat yang Tuhan sudah percayakan, berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang kadang-kadang mengalami sampai punya hutang di mana-mana. Ya, kenapa? Nah, hidupnya nggak berpadan dari apa yang ada. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya hidup dalam nafsu. Ya, hidup dalam nafsu, nafsu kemewahan. Mungkin karena panas hatinya melihat orang lain bisa beli ini, bisa dandan dengan cara begini, tiap hari shopping, makannya enak-enak, terus di restoran terus ya. Nah, sementara Anda di warteg, Anda mikir emangnya dia doang. Ya, Anda paksakan diri Anda lebih daripada keberadaan Anda dan akhirnya Anda jatuh dalam hutang piutang untuk apa? Untuk mengejar atau memuaskan gengsi Anda. Jadi yang pertama, sikap kita, Anda harus tahu dulu seberapa yang telah dipercayakan Allah kepada Bapak Ibu Saudara, lalu Anda hidup dengan apa yang telah dipercayakan itu. Walaupun itu sederhana, tapi kalau itu berkat Tuhan, Anda harus syukurin juga. Tuhan baru percayakan sampai di titik ini. Ya, nanti kalau Tuhan melihat Anda harus ditingkatkan ke level berikutnya, ya puji Tuhan. Dengan bertambahnya berkat Tuhan yang Anda terima, hidup Anda lebih mewah sedikit gitu ya. Nah, dan bertambah terus, menanjak, menanjak, menanjak terus. Amin. Nah, yang kedua saudara, sikap kita sebagai orang beriman yang dipimpin atau hidup oleh iman, bagaimana sikap kita terhadap harta dunia ini? Ya, firman Tuhan katakan di sini, jangan tamak, ya, tidak tamak dan tidak mengurangi hak orang lain. Ya, jangan tamak dan mengurangi hak orang lain. Apa itu tamak? Ya, tamak itu apa?
Ya, tamak itu apa? Mengambil yang bukan hak Anda, ya. Nah, dan kadang-kadang itu sangat merugikan orang lain yang sebenarnya yang Anda ambil yang bukan menjadi hak Anda itu adalah haknya orang lain, ya. Nah, biasanya orang yang tamak ini dia menyengsarakan orang yang level atau grade-nya ada di bawahnya dia, ya. Nah, seorang pemimpin gitu ya. Nanti dia korupsi ya. Dia ambil hak bagian daripada karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, ya. Nah, jadi dia merugikan. Sebenarnya itu sangat kejam sekali. Kalau dihitung, kalau dilihat sebenarnya, dia sebagai seorang pemimpin ya, dalam kelompok atau perusahaan atau pekerjaan itu, dia gajinya lebih tinggi, lebih besar daripada karyawan yang ada di bawahnya. Tapi untuk mendapatkan dia lebih lagi, dia rela mengambil bagian dari orang-orang yang gajinya lebih kecil daripada dia. Ya, dan itu kejam sekali sebenarnya. Yang diambil, yang dirampas adalah punyanya yang di bawahnya ini loh. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi banyak orang-orang ya, anak-anak Allah kita harus mengerti bahwa kita hidup oleh iman, sikap kita dalam tentang hal harta duniawi ini, jangan sampai Anda menjadi orang yang tamak ya dan mengurangi hak orang lain. Mazmur pasal 62 ayat 11. Daud mengatakan seperti ini. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Ya, apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ya, Daud ini luar biasa. Jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, ya, jangan hatimu melekat kepadanya. Orang yang tamak nanti akan jatuh dalam dosa merampas ya dengan kekerasan hak dari orang lain ya. Nah, Bapak Saudara, itu sangat-sangat tidak terpuji. Apalagi kita orang yang dipelihara oleh Tuhan. Gak boleh punya sikap seperti itu. Ya. Tadi Daud mengatakan juga, apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada harta. Kehadiran Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi antara hati dan harta itu, itu kaitannya, hubungannya erat sekali. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hatimu melekat kepada harta duniawi itu, ya, nanti Anda akan mengejar, nanti Anda akan mencari, ya, nanti Anda akan bergantung dengan harta itu. Tapi kalau hatimu melekat kepada Tuhan, beda saudara. Ya, Anda hanya melihat asal ada Tuhan, kebutuhan saya pasti tercukupi. Ya, nanti Anda bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau hatimu ada di uang, nanti Anda akan berpikir, asal ada uang, aku bisa tercukupi setiap kebutuhan saya. Bagaimana Anda bisa berpikir asal ada Tuhan, semua kebutuhan Anda tercukupi? Kenapa Anda berpikir asal ada uang, semua kebutuhan Anda baru tercukupi? Nah, sekarang apa yang sedang terjadi di dalam hidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda punya kebutuhan, Anda berpikir yang mana? Asal ada Tuhan atau asal ada uang?
itulah menunjukkan di mana hatimu berada. Ketika hatimu ada di dalam Tuhan, ketika kebutuhan itu terjadi di dalam kehidupan Anda bisa berkata, asal ada Tuhan, semua akan beres. Ya. Tapi kalau hatimu ada di harta, nanti Anda bilang, kalau aku punya uang, pasti semuanya ini akan beres semuanya. Ayo, kira-kira selama ini pikiran mana? Ada Tuhan atau ada uang? Jawab sendiri ya. Nanti kalau saya suruh angkat tangan malu. Karena apa? Mungkin dari semua peserta Zoom malam hari ini, mungkin semua angkat tangan. Ya, makanya ada istilah keren tuh ya. Ada uang abang disayang ya. Gak ada uang abang ditendang dan melayang. Buat apa bang? Kalau lu gak ada duit. Hepeng ya. Nangado kepeng. Ya, caw. Ya, ditengking. Buat apa ya? Nah, saudara sekarang perhatikan ya. Memang sekarang banyak orang sih ya kena virus NH itu paling bahaya ya. Lebih bahaya daripada virus COVID, Saudara. NH, tahu nah? Numpang hidup. Numpang hidup ya. Nah, Anda bukan orang yang numpang hidup ya, tapi Anda adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya. Sekarang diubah sikap kita terhadap harta duniawi. Ya. Uang bukan segalanya di dalam hidup saya. Tuhan segalanya di dalam hidupku ini. Asal ada Tuhan, semua kebutuhan saya pasti tercukupi. Ya, rombak pelan-pelan tapi pasti. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara masih selalu berpikir kalau aku punya uang, kalau aku ada uang baru semuanya beres, rombak geser sedikit demi sedikit. Ya, pastikan sampai Anda bisa berkata, asal ada Tuhan, semuanya beres. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Hartamu di mana? Kalau hartamu Anda letakkan di dalam Tuhan, Anda selalu memandang Tuhan. Anda selalu melihat Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini jangan melekat dengan harta. Melekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati dompetmu, hadiratmu. Amin. Sama Tuhan juga menikmati dompetnya. Gimana? Hadiratnya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, amin. Saya suka sekali lagu itu. Atau enggak itu? Tinggal dalam indahnya dekapan ya kasihmu. Wah, ya. Waktu Anda menyanyi, memuji Tuhan seperti tadi itu, apa yang Anda rasakan? Kalau orang yang hatinya melekat, memang Anda tinggal di situ. Anda mulai merasakan greng 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 gitu ya. Gitu ya. Di mana lawatan Allah terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya kadang-kadang heran ya. Ya orang diajak nyanyi memuji Tuhan, ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu liriknya mengatakan tinggal dalam hadirat itu, tapi matanya melotot aja gitu. Kok nggak bisa menikmati dan meresapi? Jangan-jangan hatinya nggak pernah kepada Tuhan, ya. Hatinya masih di dalam harta duniawi itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Nah, sikapnya harus dirombak, ya. Taruh hartamu di Tuhan, ya. Jangan tamak. Jangan merugikan orang. Anda adalah saluran berkat. Ketika Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Anda mulai tahu kalau untuk aku sudah cukup,
pasti sisanya itu untuk orang. Siapa ya Tuhan? Mulai seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah mulai kosong, Tuhan akan taruh lagi. Ya, saluran itu terus mengalir. Tapi kalau dibendung di sini, dari sana juga nggak ada masuk lagi. Tapi kalau saluran itu dibuka, bendungannya itu dan terus mengalir, Allah berkewajiban untuk mengisi setiap saat di dalam kehidupan Anda. Di mana Allah ingin menyalurkan berkat-Nya melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita lihat ya. Sekarang berikutnya, ya. Bagaimana sikap kita terhadap harta duniawi? Sekarang kita ya cara menakar berkat. Takaran berkat ternyata adalah sesuai dengan cara kita menakar terhadap orang lain. Dan cara menggunakan harta yang bijaksana adalah untuk memenangkan persahabatan. Ini menarik sekali ya. Takaran berkat adalah sesuai dengan cara kita menakar terhadap orang lain, dan cara menggunakan harta yang bijaksana adalah untuk memenangkan persahabatan. Tuhan Yesus mengatakan begini, apa yang orang lain ingin lakukan kepada Anda, ya, lakukan dulu kepada orang lain. Betul enggak? Apa yang ingin Anda terima, lakukan dulu untuk orang lain. Buat sebuah takarannya dulu. Nanti dari takaran itu Anda akan menerima, bahkan dari takaran yang sama itu nanti Tuhan akan padatkan dan akan lipat gandakan di dalam diri Anda. Betul ya? Jadi takarannya mungkin kecil pertama. Tapi Tuhan padatkan dan diperbesar kapasitasnya sampai takaran itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar juga. Lukas pasal 6, ayat yang ke-30. Lukas pasal 6, ayat 30. Mari kita baca sama-sama. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya. Nah terus ayat 38-nya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Amin. Ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan beri ya kepada setiap orang yang meminta, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi seorang pemberi. Kalau toh dipaksa untuk memberi pun, Anda nggak usah memaksa untuk mengambil baliknya. Ada orang dalam doa begini, mari saudara, kita kejar apa yang telah dicuri oleh si iblis itu. Kita ambil balik semuanya. Ya, sebenarnya saudara, doa seperti itu nggak membentuk jiwamu lebih baik lagi. Ya, itu dulu pernah kita lakukan terus zaman-zaman kita masih karismatik dulu. Ya, sekarang kita ada di dalam masa kepenuhan Kristus. Ya, dulu kita selalu berkata begitu. Mari saudara, apa yang pernah dicuri oleh iblis kita kejar semuanya. Kita ambil balik lagi semuanya. Berarti saudara, ketika Anda diajak melakukan hal seperti itu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang Anda rasakan? Anda geram, betul enggak? Karena hakmu diambil orang. Anda berusaha untuk mengambil balik apa yang menjadi hakmu itu loh. Tapi apa yang dikatakan Tuhan ini luar biasa malam hari ini.
Perhatikan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Hati-hati dalam doa, ya. Khususnya para pendoa-pendoa malam hari ini. Jangan asal doa. Anda orang yang hidup oleh iman, punya sikap yang berbeda terhadap harta dunia ini. Kalau diajak gedor-gedor pintu surga, dobrak pintu surga, lalu mengejar balik apa yang menjadi hakmu itu segala macam. Sekarang pertimbangkan Anda mau ikut enggak itu arahan seperti itu. Kalau berdasarkan ayat ini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kenapa Tuhan menganjurkan seperti ini? Tuhan mau mengubah setiap hati kita. Ketika dia memelihara kita, sebenarnya bukan masalah Anda mendapatkan jaminan tentang harta itu bukan. Di balik semua itu tujuannya apa? Tuhan ingin mengubah setiap hati Anda untuk diubah menjadi sama seperti hatinya Yesus. Amin. Paulus berkata, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus yang mana? Nah, belajar kepada Yesus untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau hartamu diambil orang, lalu Anda mengejar orang itu, betul nggak ya? Untuk mendapatkannya kembali, sebenarnya Anda bukan lembut. Ya, orang yang masih mempertahankan haknya, itu dia belum dibilang orang lembut. Orang lembut itu mengalah. Mengalah itu indah. Amin. Dan Tuhan lihat. Tuhan menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Bukan Anda yang mengejar. Bapakmu yang di surga itu enggak kekurangan stok. Walaupun orang bawa kabur hartamu, ya, dia bisa kembalikan 1000 kali lipat ke dalam lumbungmu tanpa harus mengejar yang itu yang dibawa kabur itu. Ya. Nah, penerimaan Anda itu membuat Anda akan terbentuk, ya, hatimu akan berubah semakin lembut di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Betul? Khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang akan mempunyai bumi. Ternyata untuk mendapat sesuatu, Tuhan tunggu hatimu lembut atau enggak. Bahkan bumi dan segala isinya pun akan diberikan kepada Anda kalau hatimu lembut. Gak heran dia bilang, ya, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini sikap ya sebagai orang beriman. Nah, mulai renungkan malam hari ini. Yang terus merasa duitnya dibawa kabur orang. Coba mulai, Tuhan sakit. Tapi aku mau nurut Engkau. Biar dia nikmati. Tuhanku akan gantikan 1000 kali lipat dalam kehidupan saya. Ketika hatimu lembut, Tuhan melihat bumi dan segala isinya diberikan kepada Anda. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang akan mempunyai bumi. Amin. Aduh, kenapa dengar khotbah ini ya malam hari ini? Gak enak. Salah masuk kelas. Ya, saya pikir tadi itu sikap dalam hal dunia apa tentang harta begini, ya. Di mana kita harus mendapatkan mengejar ini mengejar. Malah disuruh berhenti mengejar malam hari ini.
Tapi ini bagus buat kita semuanya. Amin. Nah, Anda boleh getok tular juga. Kirimkan rekaman videonya ke teman-teman Anda juga, supaya kiranya mereka juga paling enggak mendengar apa yang saya katakan malam hari ini, ya, supaya mereka juga mengerti maksud dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, tadi katakan yang kedua, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, buat sebuah takaran, ya, buat sebuah ukuran. Suatu takaran yang engkau pakai itu nanti akan diukurkan kepadamu. Ayo, ya. Takarannya tergantung Anda yang mengaturnya. Itu diserahkan kepada Anda. Tuhan berkata begini, ya, kepada orang yang tidak punya akan diambil, dan kepada orang yang punya akan ditambahkan. Itu ayat orang sulit untuk mengerti, ya. Itu apa enggak kebalik? Kepada yang punya Tuhan tambahkan, kepada yang enggak punya Tuhan ambil. Bingung enggak? Kepada yang punya Tuhan tambahkan, kepada yang enggak punya Tuhan ambil. Apa yang dimaksud oleh Tuhan? Punya apa? Punya takarannya. Jadi Tuhan melihat, kamu punya takaran atau tidak? Seberapa yang Anda takarkan, itulah yang dibuat takaran untuk Allah. Seberapa hatimu mengasihi orang lain. Seberapa hatimu, ya, murah hati terhadap orang lain. Nanti Allah akan melihat, oh segitu ya, tak kasih segitu juga. Menurut ukuran yang kamu buat. Umpama ya, ada orang nih, ya, teman Anda, dia ngalami kekurangan. Dia butuh duit mungkin 10 juta. Anda punya duit 1 M, ya, dan itu duit nganggur semuanya gunanya. Anda bisa menolong 10 juta. Maksud saya gitu ya. Nah, Anda supaya tidak terkesan dibilang orang pelit, ya Anda bilang, "Oke, aku mau bantu, tapi enggak semua. Saya hanya bisa bantu 2 juta." Gitu ya. Dia kebutuhannya 10 juta. Duitmu 1 M, itu duit sisa, duit nganggur. Ya, Anda hanya bantu 2 juta. Tuhan lihat enggak? Tuhan lihat. Apa yang Tuhan pikirkan? Kamu buat apa? Sebuah takaran. Kalau menolong orang 20%. Betul nggak? 10 juta, Anda tolong 2 juta, itu 20%, bukan? Jadi Anda membuat sebuah takaran sebesar 20%. Itu dilihat Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu ukurkan, aku ukurkan kepadamu. Anda sedang membuat sebuah takaran artinya. Ya, membuat sebuah takaran. Anda punya takarannya. Nah, baru mikir ya. Saya nggak bicara tentang nominal, tapi kesanggupan, bukan? Anda punya duit 1 M, itu duit nganggur. Artinya Anda bisa menolong 10 juta itu tanpa merasa Anda terganggu keuangan Anda. Dan itu orang juga sahabat Anda. Supaya Anda tidak terkesan jadi orang pelit, Anda hanya menolong 2 juta dari kebutuhan 10 juta itu. Artinya Anda sedang membuat sebuah ukuran, takaran. Kalau aku menolong orang, cukup 20%. Tuhan lihat, satu hari ini Anda punya kebutuhan. Anda berseru kepada Tuhan,
Berapa persen Tuhan jawab persoalanmu? 20% juga. Menurut ukuran yang kamu buat sendiri. Amin. Ayo sekarang mulai. Buat sebuah takaran yang benar. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan situasi orang-orang sekitar kita itu bersentuhan dengan kita, supaya di situ kita bisa mengambil atau membuat sebuah takaran untuk diri kita sendiri. Ya, jadi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Supaya apa? Tuhan tahu, kamu buat takaran seberapa ini? Aku perhatiin ya. Nanti aku akan ukurkan kepadamu. Ayo. Kalau yang sudah bikin takaran keliru, mulai diralat. Tuhan ampuni saya. Saya belum tahu kalau itu sebuah takaran. Aku revisi Tuhan. Aku mau buat takaran yang benar. Supaya apa yang aku buat takaranku ini, itulah yang akan engkau ukurkan kepadaku. Amin. Malam hari ini bereskan perkara ini. Saya yakin gak ada yang kekurangan berkat. Karena takaranmu melimpah. Ya, takaranmu sepenuhnya. Anda itu saluran berkat. Ketika Tuhan memberkati Anda dan ada lebihnya, tahu-tahu ada orang yang datang kepada Anda untuk minta tolong kepada Anda dan Anda punya di situ. Nah, sebenarnya sisa itu Tuhan sediakan bagi Anda untuk modal bikin takarannya. Ya, untuk modal bikin takarannya. Kita sedang berbicara tentang sikap terhadap harta loh ya. Sikap terhadap harta. Pemeliharaan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Tetapi masalah sikap terhadap harta ini, itu harus kita develop dalam hidup kita. Ya, Anda mau melakukan apa? Min, berilah maka kamu akan diberi. Diberi dulu atau memberi dulu? Memberi dulu, baru kamu diberi. Ya, berilah maka kamu diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan ya. Matius 5 ayat 42. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam dari padamu. Ini ayat aneh juga ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Oke, jangan menolak orang yang mau meminjam dari padamu. Aduh Pak, berat ini Pak. Ya, berat ini, berat. Ini kelas berat Pak. Ya, beri kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam dari padamu. Ya. Lah, Daud itu luar biasa. Ya. Daud yang mengatakan tadi itu, ya, jangan melekat hatimu dengan harta itu. Dia juga pernah berkata begini, dulu aku muda, ya, sekarang sudah menjadi tua. Itu betul ya, kalau tetap muda ya bahaya. Ya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi telah kulihat, tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak minta-minta roti. Ya, dia memberi pinjaman dan tak pernah meminjam. Betul nggak? Tapi sayang Pak, saya belum bisa memberi pinjaman. Tapi saya sering meminjam Pak. Itu persoalannya. Ya, siapa di sini yang terus berpikir cari pinjaman? Ketika masalah datang, siapa yang bisa meminjamin saya ya?
Kenapa Anda tidak berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Kenapa Anda nggak berpikir Tuhan sebagai solusi dalam kehidupan Anda? Jangan berpikir cari pinjaman. Upgrade, ya, tingkatkan mental Anda. Orang yang selalu cari pinjaman, itu mentalnya ambles. Dia berpikir sebagai orang yang kurang. Ya, Anda adalah orang yang diberkati. Amin. Mulai berpikir, siapa yang akan aku pinjemin ya? Ya, mulai berpikir seperti itu. Nah, ketika pikiran Anda sudah arah ke sana, modalnya Tuhan yang kasih. Kamu kan pengen minjemin orang kan? Nih, berkat hari ini ada sisanya 10 juta. Tahu ada yang datang, pinjam 5 juta. Anda kasih nggak? Kasih. Karena Anda sudah berpikiran mau minjemin orang kan? Bukan cari pinjaman. Kalau pikiran Anda terbelenggu, selalu pengen cari pinjaman, Anda nggak pernah berpikir untuk meminjamin orang. Ketika Anda sudah mulai berpikir, aku mau, ya, hidup bukan pinjam, tapi meminjami. Karena itu ciri orang yang benar yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tapi lepas dari itu, saudara, gak semua orang sih, kalau ada orang datang, ada Roh Kudus di dalam hidup Anda minta konfirmasi, betulkah Roh Kudus, Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, orang itu, ya, yang engkau suruh untuk datang supaya aku meminjamin dia, ya, supaya Anda nggak ketipu. Kenapa? Sekarang banyak orang yang buka usaha, namanya Tisani, ya, tipu sana, tipu sini. Modalnya cuma omdo, omong doang. Nah, nanti Anda dikasih karunia membedakan roh. Ini ada roh penipu, jangan diladen. Ya, Tuhan akan mengarahkan Anda kepada orang yang tepat nantinya. Walaupun Anda harus selalu memberi pinjaman kepada orang yang mau minjam kepada Anda. Amin. Nah, berikutnya, sikap kita terhadap harta duniawi apa? Harta duniawi itu hanya sarana saja, ya, bukan bos yang mengatur hidup Anda, ya. Jadi harta itu hanya sarana. Saya selalu berkata, ya, harta, uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ketika Anda jadikan uang itu sebagai tuan, nanti dia akan memerintahkan Anda untuk berbuat hal yang jahat, yang buruk. Tapi kalau Anda jadikan uang itu menjadi sebuah sarana atau hamba, dia akan menjadi hamba dan sarana yang baik. Ya, saya nggak benci uang, saudara. Tapi saya nggak cinta uang. Saya cinta Tuhan. Tapi saya butuh uang. Ngerti nggak maksud saya? Saya nggak cinta uang. Saya butuh uang. Makanya uang saya jadikan sarana, prasarana dalam hidup saya, bukan tuan saya. Tuan saya yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kasih adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, uang hanya sarana. Ketika saya harus pergi keluar kota, naik pesawat, beli tiket, pakai duit kan? Masa pakai daun? Emang dukun. Beli tiket pakai daun. BIM, salah BIM. Kasihan travel bironya nanti.
Ada pendeta pergi, ya dia setelah selesai transaksi, berubah duitnya jadi daun nanti ya. Nah, dia pakai duit, ya enggak ya? Nah, untuk biaya ini, biaya itu, dan sebagainya. Apalagi kalau kita pelayanan ke daerah, kadang-kadang kita harus semua ongkos-ongkos biaya kita yang tanggung semuanya, ya. Wah, sampai puluhan juta, bahkan 100 juta ya. Tapi Tuhan cukupkan dananya semuanya. Dan itu menjadi sarana prasarana saja ketika kita membutuhkannya. Tapi tidak pernah uang saya jadikan sebagai tuan di dalam hidup saya. Dia bukan bos saya, tapi dia karyawan saya. Ya, nah, dia karyawan saya, bos saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang berikutnya, tidak menyimpan harta di dunia, tetapi membuka account di surga untuk menyimpan harta Anda. Nah, saudara, banyak orang Kristen itu jadi orang Kristen yang model vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner, tahu nggak vacuum cleaner? Sedot terus. Untuk dirinya sampai dompetnya kembung gitu ya. Bukan perutnya yang kembung, dompetnya kembung. Ya. Udah makan pakai ikan kembung, dompet kembung pula. Ya, sedot terus, sedot terus, sedot terus. Ya, jangan menyimpan harta di dunia, tapi buka account di surga untuk menyimpan harta Anda. Ya. Nah, saudara, di dunia ini ya, tidak ada yang permanen. Tapi di surga itu semua permanen. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Tuhan Yesus mengatakan begini, ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Ya. Nah, Tuhan Yesus suatu kali ada orang yang mau konseling sama dia. Masalahnya adalah dia mau bagi warisan. Tapi Tuhan Yesus nggak mau menengahi tentang warisan itu. Nah, saudara, ini menjadi prinsip dasar sebagai hamba Tuhan. Kalau udah masalah hitungan tentang harta gono gini, itu tentang warisan dan sebagainya gitu, hamba Tuhan nggak usah ikut campur. Ya, masalah itu warisan hitungan mereka bisa ngitung sendiri. Ya, kalau dibawa ke sini nanti akan Anda terlibat ke dalamnya. Mereka sudah ada perjanjiannya, sudah ada badan hukumnya sendiri. Ya, berapa kali orang minta saya untuk memediasi seperti saya bilang, kalau masalah uang, uang keluarga dan sebagainya, saya tidak bisa ikut campur. Itu adalah masalah intern Anda. Kok bisa begitu, Pak? Saya hanya ikut caranya Tuhan Yesus. Ya, dia katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu itu?" Dalam hal apa? Berbagi warisan. Jangan nabrak, saudara. Yesus saja nggak mau kok, apalagi Gideon. Ya, ngerti ya, saudara? Jadi kalau hal bagi warisan jangan cari hamba Tuhan. Ya, itu masalah hatimu saja. Kerelaan di dalam dirimu. Ya, hamba Tuhan nggak bisa membela dalam perkara ini. Ujung-ujungnya masalah apa? Ketamaan itu nanti. Kenapa sampai diperkarakan itu? Karena mereka tamak, gitu loh. Waspada dengan segala ketamaan, ya, walaupun hartanya melimpah, tapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Kayak Tuhan bilang, kalau masa kekayaan gini, ini harus cepat dibereskan secara pribadi. Itu sumbernya di hatimu. Asal kamu tidak tamak, ya, itu pembagian warisan tidak akan menjadi persoalan bagi Anda. Amin.
Tapi kalau orang tamak, dia nggak terima dapat segitu. Dia pengen lebih. Kalau bisa lebih daripada saudara yang lainnya. Karena apa? Ada ketamaan di situ. Nah, Matius 16 ayat 26. Ya, saya nggak panjang tentang itu. Matius 6 ayat 26, 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, satu hari ada orang dalam perumpamaan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Dia katakan begini, ada orang ya yang memperbesar kapasitas lumbungnya. Karena lumbungnya yang lama itu sudah tidak muat. Sehingga diperbesar 2 kali atau 3 kali lipat. Ya, sampai lumbung yang baru itu penuh juga dengan hasil panen saat itu. Ketika dia melihat kelimpahan yang luar biasa itu, ya, dia mulai berkata, ya enggak, hei jiwaku, bersukacitalah. Atas dasar apa? Lumbungnya tambah besar, isinya penuh. Boleh dibilang, istilah sekarang, dimakan 7 keturunan tidak akan habis. Hartanya. Ada orang gitu ya, duitnya nggak ada serinya. Duit palsu. Duit nggak ada serinya. Wah, luar biasa. You know, melimpah seperti itu. Tapi ketika dia lagi bersemangat untuk berkata kepada jiwanya itu, dia ditowel ya sama malaikat. Hei, dia baru nyadar ditowel. Dari tadi ditowel, kok nggak nengok? Lagi terpesona dengan lumbung yang besar itu. Ngapain malaikat itu? Dari tadi dipanggil, kenapa kamu nggak jawab? Panggilan apa? Panggilan giliranmu. Telah dipanggil oleh Tuhan. Giliran mati, saudara. Ya, setelah dia kumpulkan semuanya, ternyata selesai itu dia mati. Semua nggak dibawa oleh dia. Betul nggak ya? Lalu Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya itu? Hartanya nggak bisa menolong dia. Ya, harta itu nggak bisa menolong Anda. Itu hanya bisa Anda manfaatkan saja sebagai sarana prasarana di dalam kehidupan Anda. Yang bisa menolong Anda adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, selama Anda diberkati oleh Tuhan, gunakan harta itu menjadi persahabatan Anda. Ya, supaya apa? Anda bisa mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk apa? Menolong diri Anda ke depannya supaya Anda memperoleh keselamatan dari dia. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak lagi dapat menolong, ya, lagi kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Ya, nah, terus ayat yang ke-11, Pak dulu. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lalu ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, perhatikan saudara. Jadi sekarang gunakan harta atau mamon itu Anda boleh pakai untuk bersahabat, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Boleh, ya. Istilah saya beli jiwa. Ya, aku beli jiwanya dia. Ya, oke, ya. Anda mulai berkati orang itu dengan harta Anda. Lalu orang melihat
ada Tuhan Yesus di dalam diri Anda. Orang mengenal karena kebaikan Anda kepada orang tersebut. Dan akhirnya orang itu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi mamon itu bisa kita pergunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa juga. Amin. Nah, sekarang Lukas pasal 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Janganlah takut kamu kawanan kecil karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Nah, buat pundi-pundi, kalau hartamu di surga, berarti hatimu juga ada di sana. Nah, berikutnya sekarang. Bagaimana dengan orang yang sudah melayani Tuhan? Tuhan juga akan memberkati. Ada berkat seorang pelayan. Ya. Nah, ini menjadi prinsip. Prinsip untuk seorang hamba Tuhan. Jadi ada prinsip untuk seorang hamba Tuhan. Prinsipnya adalah tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pekerja Tuhan. Tapi di sini kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya. Bahkan Tuhan mampu untuk melipatkannya sampai 100 kali lipat dari yang sudah ditinggalkannya. Amin. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh bergantung kepada harta dunia. Anda harus yakin Tuhan yang memanggil Anda, Tuhan yang menyuruh Anda, ya dalam pelayanan itu, Dia akan mencukupi semuanya. Gak percaya? Saya saksinya. Saya mengalami apa artinya dicukupi oleh Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu. Saya mengerti arti dipelihara oleh Tuhan. Allah mencukupi semua kebutuhan. Dalam pelayanan, ketika saya membutuhkan sedikit, berkatnya ya kurang lebihnya segitu. Gak ada kurangnya sih, pasti lebih. Ya, kalau kurang lebihnya kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih ya. Lebihnya segitu, ya segitu lebih gitu loh kadang-kadang ya. Tapi nanti kalau membutuhkan biaya yang lebih besar gitu, Tuhan nanti juga akan kirimkan burung-burung gagak ya. Nah, sampai akhirnya pelayanan yang butuh dana yang besar itu pun akan tercover semuanya biayanya. Ya, pernah pelayanan yang hanya membutuhkan sekitar 20 juta, 25 juta gitu ya. Nah, Tuhan kasih. Satu kali membutuhkan lebih dari 100 juta. Ya, Tuhan kasih juga ya dengan ajaib dan luar biasa. Ya. Nah, jadi Tuhan mencukupkan. Jadi sekarang harus punya satu prinsip yang baru sebagai hamba Tuhan. Tidak perlu bergantung kepada harta dunia. Ya, percaya Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Kalau toh kita harus keluar dulu modal dari kita, nanti Tuhan juga akan mengembalikan 100 kali lipat ganda dari apa yang telah kita berikan dalam pelayanan tersebut. Ya, nah selanjutnya, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan bukan berarti harus segera pergi ke sana kemari memberitakan Injil, tetapi duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengar suaranya. Ya, mendengar suaranya dahulu, baru setelah itu bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Nah, banyak orang-orang yang baru lulus dari seminari atau dari sekolah Alkitab gitu ya. Lalu mulai mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Ya, nah, persoalannya saudara, apakah Tuhan sudah memberikan arahan atau perintah Anda untuk bertindak atau belum? Harusnya ketika Anda sudah siap untuk melayani, hal pertama yang harus Anda lakukan, duduk di dekat kaki Tuhan.
lalu tanya kepada Tuhan. Belajar seperti Maria, jangan seperti Marta. Ya, mengambil ide, gagasan sendiri untuk menyenangkan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya ngomel-ngomel sendiri, komplain dengan Tuhan lagi. Tapi Maria berbeda. Dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berkata kepada Maria, Maria bangkit dan Maria juga melakukannya atas dasar perintah dari Tuhan Yesus. Itulah yang betul, ya. Jadi kita harus mulai dalam pelayanan ini mendengar suara Tuhan dulu, ya. Matius 10 ayat yang ke-10. Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut untuk mendapat upahnya. Ya, jadi ini jaminan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu pergi, jangan membawa bekal dalam perjalanan. Karena aku yang mengutusnya. Nanti aku yang kasih makan kamu lah. Ya, jangan bawa baju 2 helai, kasut, tongkat, sebab seorang pekerja patut untuk mendapat upahnya. Amin. Karena Anda bekerja menurut perintah Tuhan, Tuhan berkewajiban. Itu yang disebut patut mendapat upahnya. Tapi bukan Anda berpikir setiap melayani Tuhan itu nuntut upah, gitu bukan. Hatimu tetap ketika Anda melayani Tuhan, Anda melayani karena mengasihi Tuhan. Amin. Lakukan itu atas dasar Anda mengasihi Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, dia melihat orang-orang yang aku utus, dia patut mendapat upahnya. Amin. Kadang-kadang diputar balik ayat ini, tuh, mendapat upahnya. Mana upahku? Pani piro? Nah, gitu ya. Jadi ditelepon, Pak bisa khotbah di Kudus. Sik, tak hitung sik ya. Tolnya berapa? Bensinnya berapa? Lah nginep di hotel berapa? Nah, gimana? Kalau segini gimana? Nah, nah, sudah jangan begitulah. Ya, kalau Tuhan suruh, sudah enggak itu, Tuhan nanti akan sediakan. Ya, pasti ada upahnya. Walaupun kadang-kadang lucunya gini ya, siapa yang Anda layani, tapi siapa yang memberkati. Kadang-kadang begitu. Orang yang Anda layani kadang-kadang nggak memberkati Anda. Orang lain yang nggak Anda layani, justru dia yang mengirimkan berkat bagi Anda setelah Anda melayani orang lain. Itu yang sering terjadi. Ya, dulu ketika saya berpikir, setiap saya melayani, orang itu berkewajiban untuk memberkati saya. Tuhan bikin saya berapa kali kecewa. Kenapa? Orang yang saya tekunin, saya tengkingin beberapa jam. Bahkan kalau waktu dia manifest, saya kena ludahnya juga. Orang macam itu ya. Amin. Cuman terima kasih aja. Ya puji Tuhan. Gitu ya. Lah itu berkali-kali ngalamin. Kok begitu ya? Nah, tapi Tuhan celikkan ya. Jangan berharap ketika kamu melayani orang itu harus memberkatimu. Ya. Kalau dia memberkati ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak usah nuntut keterlaluan seperti itu. Dan jangan berpikir seperti itu. Tuhan balik faktanya. Saya melayani siapa, orang lain yang mengirim berkat buat saya. Aneh. Ben ajaib. Tapi itu yang terjadi. Ya, berapa tahun? 30 tahun lebih. Ya, saya melihat hal seperti itu. Nah, itu membuat saya semakin murni, ya tulus dalam melayani orang. Ketika melayani orang, saya tidak berpikir upahnya berapa. Saya enggak bilang, wani piro. Enggak ada ya. Enggak ada kamus di RTM, wani piro. Kalau ada hamba Tuhan di RTM yang bilang wani piro, lapor. Lapor Pak. Ada yang bilang wani piro.
Nah, dari dulu senior kita Pak Andreas itu mendidik seperti itu. Sebelum saya lepas ya, atau melayani sendiri gitu ya, dulu kami bersama-sama, saya tahu persis keadaannya. Karena hampir kita keliling dengan Pak Andreas itu hampir 7, 8 tahun tuh, ya. Dari kota ke kota, dari pulau ke pulau tuh. Ngerti keadaannya, ya toh. Tahu situasinya, semuanya, ya. Nah, tapi saya melihat si orang ini nggak pernah nuntut sampai begitu. Ya kadang-kadang dia hanya mengoreksi saja, ya. Itu kayaknya pendeta di sana itu korupsi, ya. Korupsi bagian kita. Ya, bikin acara, ya enggak, dia tarik kolekte juga selama 13 hari. Tapi itu duit kemana? Lah itu dikorupsi namanya. Bener nggak, Bang? Sama apa, yang bikin panitia, Pak Anies cuman ngomong begitu, bukan dia nuntut duitnya enggak, bener nggak? Dia bilang, "Itu korupsi itu." Bener nggak ya? Sebenarnya itu hak siapa? Ya hak yang melayani sih, bener nggak ya? Nah dia hanya sebagai panitia pengelola ya, ini nggak terbuka. Itu pernah terjadi Sul, ya. Tapi kita cuma diem, "Oh gitu ya, saya lihat ini." Ya. Nah, ketika itu Pak Andes bilang, "Gideon, kamu dapat persembahan nggak?" "Oh enggak." "Ya sudah, apa perlu saya ini, gantiin?" "Oh nggak usah Pak, kalau Bapak nggak dapat, kita semua nggak dapat," saya bilang gitu. Padahal saya butuh banget loh, Saudara. Saya tahu ya, pulang dari luar kota itu pas tanggal tanggal terakhir begitu ya. Nah, itu tanggal-tanggal saya harus bayar kos, waktu itu saya masih ngekos, Saudara, dan saya nggak punya duit, Saudara. Nah, saya berpikir apa, kalau sampai pulang, saya belum bisa bayar, saya harus main petak umpet sama ibu kos. Betul, Saudara. Saya datang sampai begitu ya, nah itu Sabtu pagi datang. Terus sorenya ada acara di Jakarta, Revival Worship Service. Nah, udah mandi, nggak ketemu ibu kos, langsung kabur ke Walter Mongon CD waktu itu ya. Nah, terus langsung mimpin acara di situ, ya. Lalu Pak Andes khotbah. Setelah selesai saudara, ada jemaat, ya nyari-nyari saya. "Gideon Gideon, sini 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 nih." Diajak ngumpet di pojok, saya pikir ngapain gitu. Dia ambil dari tas, dia kasih ke saya. Saya bilang, "Alhamdulillah." Puji Tuhan, gitu ya. Ya, "Maka tegaklah kepalaku, hadapi ibu kos yang selalu ada di sekitarku." Kalau enggak saudara, waduh pulang, belum bayar. Caranya Tuhan aneh-aneh, betul nggak? Sampai saya kadang-kadang bilang begini, "Yesus ada-ada saja cara menolong saya." Saya nggak bisa ngerti, gitu nggak tahu. Saya hanya kadang-kadang bergumam seperti itu, ya. Wah, ajaib, luar biasa. Amin. Nah, makanya saudara, ayat ini jangan dipelintir. Seorang pekerja patut mendapat upahnya lalu nuntut seperti itu. Kadang-kadang orang mau Allah itu memberkati kita bukan dari orang yang Anda layani. Orang lain yang tidak Anda layani justru dipakai oleh Allah, ya, menjadi bendaharanya Allah untuk memberkati Anda sebagai upahmu yang dipandang oleh Tuhan. Anda patut mendapat upah itu. Amin. Tuhan tidak pernah mau berhutang dengan Anda. Ketika Anda melayani, dia penuhi kebutuhan Anda. Amin. Nah, Lukas 10 ayat yang ke-7. Lukas 10 ayat yang ke-7. Nah, tinggallah dalam rumah itu. Makan, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah pindah-pindah rumah. Nah, saudara, jangan pindah-pindah pelayanan. Dong ya, gara-gara apa? Dapat apa gua di sini? Tawarin nih si anak, kamu di situ dapat apa? Sebulan gaji berapa? Ada orang tanya saya, Gideon, kamu di RTM digaji berapa? Saya bilang gitu, gaji saya nggak tentu sih. Kadang-kadang 30, kadang-kadang 31, kadang-kadang 4 tahun sekali 28 tahun kabisat, ya. Sebulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari.
Kadang-kadang 28 hari. Itu gaji saya. Tiap hari saya gajian, saya bilang, "Hitung berkatmu satu-satu ya, jangan lupa." Nah, saya kadang ditanya begitu, lalu ditawarin, gimana kalau kamu bantu di gereja saya atau di pelayanan kami, nanti sebulan tak kasih 15 juta begitu. Wis, bener ya? Nah, tahun-tahun itu sudah tinggi sekali gitu. Waduh ya, 1 juta gimana? Duh, ya. Ngiler ya. Nah, di ATM nggak pernah ada gaji Saudara, ya. Dilatih untuk hidup dengan iman, ya. Luar biasa. Tapi Tuhan selalu mencukupi dan luar biasa. Ya, saya tidak tergiur. Tidak tergiur. Kalau sekedar membantu, it's okay. Tapi kalau sudah ditawarin sampai akhirnya teken kontrak mati seperti itu, saya kabur. Betul, ya. Saya kabur dari situ. Ya, saya bilang, "Sorry ya." Ya, udah nggak bantu lagi di situ. Karena apa? Dia mau mengikat paten dengan saya. Ujung-ujungnya apa? "Dah ya, kamu hanya boleh pelayanan di sini, nggak boleh pelayanan di lainnya, termasuk RTM." Waduh, saya nggak bisa ya. Mending nggak terima gaji 15 juta ya. Saya mau gaji 31 hari dan 28 hari. Itu lebih cukup. Sudah luar biasa. Nggak percaya ya, alami dulu. Nah, tadi dikatakan ayat 7 ya, "Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah, dan jangan berpindah-pindah rumah." Ya, jangan jadi kutu loncat, ya. Nah, Markus 10, 29-30. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun, disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akhir, ya, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, ini yang tadi ayat bahwa Tuhan tidak tinggal diam, dia akan mengembalikan 100 kali lipat apa yang pernah kita tinggalkan. Nah, berikutnya, semua ternyata adalah kepunyaan Anda. Amin. Semua adalah kepunyaanmu. Pemulihan total telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan menebus segala kutuk kita dan menempatkan kita bersama Dia di sisi kanan Allah Bapa, dan mengangkat kita menjadi pemilik bersama, pewaris bersama Yesus dari seluruh pekerjaannya. Apa yang Ia punya sekarang adalah Anda punya. Tentu untuk menikmati diperlukan iman di sini, ya, untuk mewarisi setiap bentuk kekayaannya. Nah, Lukas pasal 15 ayat 31. Ini cerita tentang anak sulung, ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga." Ingat ya. Tuhan katakan kepada anak sulung itu, "Apa yang aku punya, kamu punya juga." Jadi hubungan kita dengan Allah itu seperti itu. Bapakmu kaya, Anda ahli warisnya. Semua sekarang adalah Anda punya. Jadi ketika Anda melihat Bapak punya apa, Anda bisa berpikir ya, itu aku punya dong. Anda punya orang tua, ya. Lalu orang tua Anda punya mobil Jaguar, betul nggak ya? Wah, Anda bisa berkata apa? Ditanya sama teman Anda, "Itu mobil siapa?" Anda bisa bilang, "Itu mobil saya ya." Mobil Anda ya. Karena Anda anak daripada pemilik mobil itu.
Walaupun bukan Anda yang beli, tapi Anda pewarisnya. Anda boleh berkata, itu mobil saya. Mobil bapak saya, ya mobil saya, gitu loh. Tapi anak tetangga yang sering lihat mobil bapakmu, ya enggak ya, dia nggak boleh bilang itu mobil saya. Dia bisa berkata, itu mobilnya si ini, temennya itu, dia tunjuk, ada nggak ya? Jadi yang bisa mengaku itu mobil siapa, itu yang anaknya orang yang punya mobil itu. Bapakmu punya apa? Anda bisa bilang, itu punya saya juga. Amin. Eh, Bapak di surga punya apa coba? Langit, bumi, segala isinya punya bapakmu. Tahu nggak? Nah, sekarang ketika Anda melihat langit, melihat bulan, melihat bintang yang punyanya Bapak itu, Anda bisa berkata juga, aku anaknya Bapak, berarti itu milikku juga. Amin. Nah, pikirannya mulai luas, gak cupet, gak gampang khawatir. Karena Anda sekarang ya melihat kekayaan Bapak yang luar biasa itu. Nah, ayat terakhir, 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-22. 1 Korintus 3 ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua adalah kamu punya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan malam hari ini kita sudah selesaikan pembahasan kita tentang hidup oleh iman. Ya, kita akan berjumpa lagi hari Senin. Nah, di Senin nanti kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang hidup oleh berkat. Ya, hidup oleh berkat. Nah, dengar kata berkat, wajahnya bulat semuanya. Enggak ya? Ajak teman-teman yang suka berkat, ya, hari Senin. Kita bersama-sama membahas tentang hidup oleh berkat. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.